Teman-teman, jadi ada dua faktor yang membuat kita lesu atau tidak semangat dalam menjalankan usaha yang sudah kita jalankan. Maka faktor apa saja itu? Langsung saja kita masuk kepada sharing kita ya. Sebelum saya melanjutkan topik sharing kita pada kesempatan ini, seperti biasa saya akan menggarisbawahi dulu. Di sini saya bukan selaku motivator ataupun coach ataupun orang yang sudah sukses ya. Di sini saya juga pemula baru belajar. Yang saya uraikan di sini untuk mengingatkan diri saya pribadi, teruntuk teman-teman apabila bermanfaat boleh silakan diambil, tidak bermanfaat anggap saja ini sebagai obrolan kita di kala mengisi waktu luang ya. Tak lupa pula saya ingatkan kembali kepada teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, bagi yang sudah subscribe terima kasih telah mengikuti channel kami. Jadi teman-teman, ada dua faktor sederhana yang menurut kami itu sangat mengeluarkan energi di dalam suatu kita menjalankan sebuah usaha. Hal yang simpel ini itu sangat berdampak sekali kekuatannya, kekuatan energi positifnya sangat keluar, sangat memancar kepada diri kita. Yang tadinya kita tidak semangat menjadi semangat apabila kita sudah melakukan dua faktor ini, apabila kita sudah menjalankan dua faktor yang sangat sederhana ini. Namun saya ingatkan kembali, di sini saya tidak berlaku sebagai motivator, coach ataupun pengusaha yang sukses ya, usaha yang sudah berjaya, boleh dikatakan seperti itu. Saya tidak berlaku di ketiga-tiga hal itu. Saya juga pemula, yang saya tahu saya akan jadikan momentum di video ini. Maka untuk mengingatkan perjalanan saya kembali apabila esok hari saya sudah jauh, mungkin perjalanan awal akan mengajarkan saya kembali. Tinggal membuka daripada channel-channel yang telah saya kumpulkan untuk diri saya pribadi. Nah, jadi teman-teman, faktor yang pertama yaitu tidak memiliki jadwal waktu atau tidak memiliki waktu yang sudah ditentukan kapan kita mau membuka usaha, kapan kita mau menutup usaha. Alias waktu yang kita berikan kepada usaha itu ialah waktu yang berantakan, bukan waktu yang terjadwal. Ini sangat sederhana, hanya sekedar waktu jam berapa kita buka dan jam berapa kita tutup. Namun apabila kita keledorkan hal ini, itu membuat kita tidak semangat dalam menjalankan usaha yang sudah kita jalankan. Dalam artian kita sembarangan waktu, mau buka jam berapa, mau tutup jam berapa. Kalau sempat buka jam 7 pagi, kita buka jam 7 pagi, sempat buka jam 9 pagi, kita buka jam 9 pagi, sempat buka jam 2 siang, kita buka jam 2 siang, sempat tidur jam 1 malam, kita tidur jam 1 malam, sempat tidur jam 3 malam, kita tidur jam 3 malam. Jadi itu jadwal yang sederhana juga mengakibatkan dampak yang sangat negatif kepada diri kita. Apabila dampak negatif kepada diri kita sudah masuk, dia akan masuk juga kepada usaha yang sudah kita jalankan. Energi negatif masuk kepada diri kita, membuat pola pikir kita menjadi berantakan, sehingga usaha yang kita jalankan juga berantakan. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sudah mulai usaha apapun itu, baik pun kecil maupun besar, akan tetapi di sini kita bicara kecil dulu, kita tidak berbicara besar. Usaha kita walaupun kecil, tentukan jam ataupun waktu operasionalnya yang memang kita kokohkan, kita kukuhkan, kita wajibkan. Walaupun hujan, badai, petir melanda, banjir di mana-mana, apabila jam 7 kita harus buka usaha, maka mau tidak mau itu akan kita lakukan. Jam 10 malam kita tutup, maka walaupun ramai usahakan ditutup. Apabila ditolak, tolak, titip, kita kerjakan di esok paginya. Jangan dipaksa. Rezeki itu tidak boleh dikejar, akan tetapi kita tidak boleh juga santai. Ada taktik dan caranya tersendiri apabila kita sudah menjalankannya. Jadi intinya yang pertama ini harus kita mempunyai jadwal waktu. Waktu kapan buka, waktu kapan tutup, dan waktu kapan kita tidur. Waktu kapan kita tidur ini juga berpengaruh. Seperti saya katakan tadi, kalau mau tidur jam 2, ya jam 2. Kalau mau tidur jam 4, dan jam 4. Itu namanya waktu yang berantakan, waktu jam tidur yang berantakan. Sehingga nantinya apabila kita bangun kesiangan, membuat usaha kita jadi berantakan, yang mau kita kerjakan jadi tidak stabil, emosi kita meningkat, darah kita menaik, karena istirahat kita yang kurang. Makanya saya katakan teman-teman, yang pertama, tentukan waktu buka, tentukan waktu tutup, tentukan waktu kapan kita tidur. Namun jangan lupa pula tentukan waktu kapan kita bangun ya. Itu yang pertama tentang waktu.
Lalu yang kedua tidak kalah pentingnya, bahkan sangat penting sekali ya, yaitu sisihkan uang untuk menabung. Apabila kita belum mampu untuk menabung yang besar, setidaknya kita melakukan menabung dengan jumlah yang kecil. Karena dengan kita menabung itu sangat berdampak sekali energi positifnya kepada kita. Jangan sepelekan hal yang kecil, karena jarum yang kecil dapat menumpahkan darah. Walaupun kita melakukan sesuatu menabung yang kecil, akan tetapi kita belajar konsistennya. Kita belajar kebiasaan. Nah, kebiasaan yang sudah terbiasa kita bangun, apabila tidak kita lakukan dalam jangka waktu sehari atau 2 hari, itu sangat ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Karena kita sudah bangun rasa kebiasaan. Dan jumlah yang kecil, apabila kita sudah terbiasa, sehingga pada nantinya kita akan keluar rasa di mana itu ingin meningkatkan sedikit demi sedikit. Nah, sedikit demi sedikit kalau dikumpulkan menjadi banyak. Jadi ada energi yang kita kejar. Ada energi positif yang masuk kepada diri kita. Jadi jangan sepelekan hal menabung. Walaupun sedikit, usahakan menabung. Tidak perlu berapa nominal ya, yang penting ada tabungan. Karena seperti yang saya katakan tadi, untuk melatih kebiasaan dan untuk melatih kita agar konsisten. Yang tadi angkanya kecil, tidak kita hiraukan. Karena lama-lama kita akan merasa kurang dengan angka tertentu. Kita menentukan, katakanlah kita menabung 1 hari, anggap saja 25.000. Nanti lama-lama karena kita sudah konsisten menabung dengan jumlah 25.000 angka tersebut, lama-kelamaan kita akan merasa jenuh dengan angka 25.000 ini dan timbul rasa ingin meningkatkan angka tabungan kita. Sehingga yang tadinya 25.000 kita akan menjadi naikkan 30.000 atau 35 atau 50.000. Jadi dengan kebiasaan yang sudah berjalan, diiringi juga rasa ingin bertambah. Jadi sesuatu dua hal yang bersatu berjalan bersama seiringan. Apabila kita tidak menabung, yang kami rasakan di sini, kita merasa capek dengan menjalankan aktivitas sehari-hari, akan tetapi tidak ada hasil. Nah, jadi dengan adanya tabungan itu, pada saat kita lesuh ataupun tidak semangat bayar angka tabungan kita ini, itu menimbulkan energi yang sangat dahsyat. Usaha apapun itu. Jadi sampai di sini saja teman-teman. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya, like ataupun komen, kritik dan sarannya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe, yang like, dan juga yang komen, yang ngasih saran ataupun kritik. Juga saya ingatkan kembali bahwa saya tidak merasa menjadi motivator, saya tidak merasa menjadi coach, saya tidak merasa menjadi seorang usahawan yang sukses. Tetapi kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama pemula. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa kembali.